Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita ta'udhimkan pandanganipun Kiai Nur Solihin, yang sama-sama kita hormati, kita ta'udhimkan pandanganipun Kiai Imam Hambali Robi, dan tak lupa teman-teman seperjuangan yang hari ini, malam ini kumpul di dalam di rompoke Kiai Nur Solihin, rumah Lumadi, Kriya Lumadi, Kriya Lumadi. Mudah-mudahan mujalasah kita di tempat ini mendapatkan berkah, mendapatkan ngobrol dari masyayikh. Kita buyar dari majelis ini, mudah-mudahan semua kesalahan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur kita, diluaskan rezeki kita, diberi kemanfaatan ilmu kita, dan mudah-mudahan semuanya berkah dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Ketika saya bersama teman-teman Latansa, saya sama Pak Hambali satu kelas, satu teman Pak Irham, satu angkatan Latansa namanya. Pak Solihin ini tiga kelas di bawah, empat lima kelas. 4 kelas. Ketika sowan menyampaikan sesuatu di dalam, karena ketika ada acara di pondok Latansa itu harus nomor 1, semuanya harus nomor 1, tidak boleh di nomor 2 kan. Ketika haul sapi 1 ekor itu ya harus daftar nomor 1. Kebetulan ada Pak Hambali, ada saya, ada Pak Reham, semuanya menjadi panitia, jadi tahu informasi secara langsung daftar nomor 1. Kita hanya butuh waktu 2 minggu, tidak sampai 1 bulan, bisa mengumpulkan kurang lebih 40 juta. Ketika ada hall bayai Ahmad Marzuki, ada hall bayai Fakih, konco-konco Latansa itu memberikan sesuatu. Ketika ada acara di pondok, teman-teman saya Latansa itu luar biasa. Kalau waktunya kumpul, semua kegiatan harus ditanggalkan. Jauh hari 2 minggu, 3 minggu, kalau sudah ada keputusan besok waktunya reuni di mana, semuanya datang. Makanya tadi saya itu ketika bersama-sama panjenengan semuanya, iki lagi angkatan lagi enom-enom yang ini kok bisa ini alumni. 2025 awal belum lama kemarin itu
sekitar Juni, sekitar Juni. Latansa itu reuni di Banyuwangi 3 bis. Sekitar 150, padahal dulu letting saya itu 3 kelas ini, kelas A, C, ya. Di Alia itu 2 kelas, kira-kira ya tidak seperti panjenengan semuanya jumlah santrinya masih sedikit. Tapi alhamdulillah di saat kita kumpul, kita reuni itu semangatnya luar biasa. Ya, karena satu-satunya kegiatan yang mendapatkan ruang yang luar biasa itu adalah ketika kita kumpul bersama teman-teman. Makanya ketika kemarin kita menyampaikan sesuatu di dalam kulon, ketika Yai Ab itu yang menerima, beliaunya jawab wis golek ana kanca-kancamu, sapa ngerti iku dadi dalane oleh hidayah, sapa ngerti iku dadi dalane apike kancamu. Maka saya senang sekali ketika sampai semuanya ingin mencari teman-teman yang belum kumpul, ya, yang selama ini sudah hilang alamatnya mungkin. Ya. Kita kumpulkan lagi, kita cari yang daerah Lamongan itu siapa teman kita, yang daerah Gresik siapa, yang Bojonegoro, Tuban siapa, dicari, ditelepon dan lain sebagainya. Ini dari situlah kemudian teman-teman itu alhamdulillah ketika kegiatan, apalagi reuni hanya di Tuban, hanya di Lamongan, itu luar biasa. Sampai kemarin itu waktunya COVID itu masih reuni, dan gak geme-geme reuninya COVID itu di Sugio itu miliknya Wego itu langsung ya. Jadi ketika sore disuruh orangnya datang, nanti langsung maghrib ditutup, jadi kelihatan tidak ada kegiatan apa-apa, tapi dalamnya kegiatan Latansa di situ. Dan insya Allah ke depan ini, karena insya Allah bulan apa kemarin itu waktunya di Bojonegoro, karena Pak Rofil Imam itu yang menjadi ketua panitia. Itu sekilas kelas saya. Nah, tidak hanya itu kegiatannya, alhamdulillah kegiatan di letting saya itu sama Pak Hambali ini, anak-anaknya, teman-teman yang di Langitan itu semuanya kita ditanggung. Ya dari iuran gitu, dari teman-teman. Ya katakan iuran, ya iuran, tidak ya tidak. Karena ketika ada list siapa yang nyumbang, gitu. Nah, setiap tahun kita juga memberikan santunan kepada yatim-yatim dari teman-teman. Karena teman saya itu sekitar ada berapa Ambali? Ada 8 yang sudah mendahulunya, sudah meninggal itu ada sekitar 8. Dan itu yatim-yatimnya itu siap santuni. Tidak janda-jandanya, jandanya belum jandanya, baru yatimnya. Mungkin ke depan janda yang muda tapi. Masuk. Asal ingin guyu Nah, ini sebagai motivasi panjenengan semuanya agar teman-teman yang masih tercecer itu bisa dihimpun kembali.
teman-teman yang belum bisa kumpul, kita kumpulkan. Kita kumpulkan. Karena panjenengan semuanya yang menjadi panitia itu, saya yakin ketika sowan di dalam pundi mawon, di masayah mana saja, mesti pesannya urusan koncomu, kumpul no koncomu. Mesti itu. Tidak ada jauh yang lain. Pasti itu akan disampaikan oleh beliaunya. Makanya apa yang disampaikan oleh Harta tadi itu benar. Jadi ketika suan-suan di mana, ya sebenarnya itu kumpul no koncomu, kumpul no koncomu. Saya sedikit ada cerita-cerita tentang munculnya organisasi kesan sampai ada istiqlal. Dulu ketika saya menjadi rois di pondok itu, dulu sebelum ini saya itu siap puasa itu sudah keliling. Dulu itu baru Sidoarjo, Surabaya yang melaksanakan istiqlal, dan itu di pondok. Ya, dan ketika di pondok yang menjadi panitia ya tetap pengurus pondok. Mengurus pondok. Itu mulai dari kecil itu kemudian berkembang, akhirnya Bayi Fakih itu kemudian membuat apa ya, organisasi kesan itu supaya untuk mewadahi alumni Pondok Pesantren Langitan, sampai beliaunya itu ketika membuat apa ya, ketika membeli tanah itu ya sebagian uang dari beliaunya. Pokoknya ketika alumni ya sudah di lingkungannya masing-masing itu mau dikumpulkan semuanya, jangan ada yang tercecer. Pesannya beliaunya kalau dimungkinkan saja ketika di rumah itu, ketika di lingkungan panjenengan masing-masing ada ya salah satu teman kita yang tidak sama dengan kita pemahamannya, ada yang tidak sama dengan kita pemahamannya. Jangankan yang dulu-dulu, yang kelas saya saja ada ya, seperti Toha itu kan belum bisa kita rangkul, belum bisa kita kumpulkan karena ya pemahamannya masih tidak sama. Nah ini karena pengaruh paham-paham yang lain. Itu yang dikhawatirkan oleh beliau Mbak Yai itu, ketika dikumpulkan menjadi satu gesekan sama teman, akhirnya itu tertolong teman-teman yang seperti itu. Nah untuk itu teman-teman semuanya mohon ya untuk reuni ke depan itu ya tidak seperti ini. Jadi tolong untuk ditingkatkan jadi ya, jadi cuma berapa? Satu bus itu cuma 60, masuk 60. Oh iya. Padahal saya nom ini dia, sing tua-tua wae. Saya itu dulu apa ya, istilahnya iri dengan beliau yang sudah tua. Kelasnya Pak Mas Kanudin. Pak Mas Kan itu karena saya tahu betul ketika di kantor AM itu beliaunya mirawi datang pun bisa reuni mono, datang pun bisa api tak ziarah koncoku haji, ziarah koncoku umroh, geruduk sama Pak Kailani sama Yai Usmui itu sudah sepuh panjenengan koncoku sepuh kumpul terus, itu luar biasa. Nah ketika kita yang masih muda-muda itu, nah ya, ketika Langitan memanggil kita, apapun kegiatan kita tinggalkan. Hari ini saya itu karena merindukan bersama kamu hari malam ini, saya harus meninggalkan banyak kegiatan. Ya karena kegiatan ini, saya harus rutin malam Jumat itu kan banyak kegiatan. Iya, termasuk Jumat. Wis dirokok iki wis sampe. Kok iki ra ndek omah. Sami. Iki mau tak ceritane wong telu kumpul iki ya. Wong telu kumpul iki mau bahas apa? Rondo. Dari mulai teko sampai iki mau bahas sesuatu.
yang tidak bisa dibicarakan banyak orang ya. Bahaya bahaya. Jadi buka kartu. iya sampai tadi itu sing dibahas kontrol ini. Panjine ya, ketemu ya arang-arang ketemu tuh ya. Kok untung bojone sik nom-nom kabeh. Sampai saya itu cerita ini, aku biar itu Pak, pokoknya aku semua pokoknya ini bayar aku dolan guru-guru itu suka aku mau, pasti tuh pokoknya aku dolan guru-guru, aku kok alasan dari siap menuai pokoknya. Untungnya kok orang dolan guru-guru dan iyo. Sebagai ya semangat untuk hidup itu harus ada sesuatu yang menjadi ya, semangat. Jadi begini, artinya kita itu sama-sama belajar di langitan. Kalau kita memang orang yang istilahnya rindu dengan langitan, cinta dengan langitan, itu harus begini. Ada kalimat sidqul mahabbati ala talatin. Jadi cinta sejati dengan pondok kita itu ya ini. Ayyahtaro kalam habibihi ala ghairihi ala kalami ghairihi. Jadi ketika guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita jauh apa saja harus kita dahulukan. Ayo kumpul pondok, ayo kol kumpul, ayo acara reuni kumpul, harus kita dahulukan. Insya Allah itu yang menjadi jalan kita sukses dunia akhirat. Saya itu pekerjaannya ya mengurusi wong penyambut gawe iso. Ketika saya nikah itu beliau itu dawuh yo dodol-dodolan opo ngono nyambut gawe opo ngono. Engko lek awakmu sugih iku diarani tanggamu duwe tuyul. Akhirnya saya berangkat pondok itu pulang bawa aqua terus njewe salah ngarep omah mergo kita sekolah tak iseni ATK. Ngono ku yo ATK minta ya duwe yo gak ono. Tak pikir bola balik. Kor terus wae. Padahal jarene cerita-ceritane guru-guru sepuh-sepuh itu nek diparingi duit mbayahe iku simpenan iku digawe jimat, gawe dodolan kok di. Padahal saya itu banyak sekali dikasih uang mbayahe itu. Saya dulu itu sering disuruh ke bank, iki duit kanggo jajan, iki ojo jajan gitu ke pulsa. Itu saya simpen sampai banyak sampai wadah sarung sampai kantong. Itu tak jebuk 20.000 digawe blonjo. Ngono ya entek wae. Aku pikir aku iki berarti ra cocok dagang iki. Wis cocok mulangi berarti mulang ngurusi wong. Jadi akhir ya ngurusi wong rono, urusane urusan akhirat. Dunia yang kok kabeh. Alhamdulillah anak 5 ya. Bisa. Baru 5. Ini istri baru 1, anak 5. Satu nikah itu kan sudah 6. Ya, karena nikahnya dulu Pak Solihin saya. Ya. Nah, Solihin kan nikahnya lebih awal. Termasuk saya itu kan teman yang paling tertinggal, ya. Termasuk saya itu paling tertinggal. Teman-teman sudah nikah semuanya, saya disuruh di pondok saja sama bayar. Kau mulai ada kawin no. Gara-gara di tahun 9 berapa itu 2000 berapa itu. Saya awal mengajar kelas gue sekitar awakmu kawin no. Di namuri ya pondono ini saya. Aku lagi mulai belajar organisasi, masuk kawin tenangan. Saya pulang matur sama bapak, saya harap menaung gelem, tapi belum boten
Mboten siap. Akhirnya matur, ngapunten Nyai kula dereng siap. Ya wis nek gak siap, sesuk-sesuk aja golek-golek liya-liyane aku tuan. Suwi sampai pirang-pirang tahun ya Allah. Sabar menunggu. Tapi untungnya keinginan saya dibaca oleh beliau pokoknya gak oleh guru-guru. Mesti gue. Waduh gue. Jen, sisakan sisi ya. Teman-teman yang saya muliakan. Jadi ketika langitan itu ada kegiatan, kita itu harus selalu memberi sumbangsih. Ya, walaupun hanya seberapa, walaupun hanya pikiran saja. Ya, kita belum bisa mengumpulkan materi seperti di kelas saya. Ya, belum bisa itu. Tapi paling tidak kita itu ikut, ya, ikut memiliki kegiatan itu. Paling tidak kita itu datang di saat waktunya hol. Jangan sampai ada teman kita pada saat hol tidak datang di pondok. Golek imbayai. Karena ya imbayai itu selalu melihat kita. Ketika kita ngaji dilihat oleh imbayai, ketika kita kumpul di sini dilihat oleh imbayai, itu sudah luar biasa. Saya itu ketika mengajar makosidana itu boleh kodir ya. Saya kuliah dengan Abdul. Ketika saya mengajar kelas 6B di waktu itu saya tafsir. Saya dalam keadaan mengajar karena di belakang itu anak-anak ya banyak yang tidur ngantuk. Saya itu belum sempat, biasanya saya kalau ngajar keliling, tapi saya begitu bayar itu datang dan saya tahu persis yang diagem beliau, sarung yang biasa diagem beliau yang sering saya lihat jadi beliaunya itu sudah di alam sana tapi terus melihat kita, melihat kita bagaimana santri-santri langitan ketika di rumah apa yang dilakukan. Nah, kita sebagai santri ingin membanggakan para masyayikh kita. Apa yang diinginkan oleh beliau, jangan tinggalkan mengajar walaupun hanya kecil-kecilan ya. Ngerintis hanya kecil-kecilan, jangan sampai meninggalkan mengajar. Itu cita-cita beliau. Cita-cita beliau itu ya tidak mulu-mulu harus jadi kiai besar, harus punya pondok besar, harus punya santri ribuan. Tidak. Ketika santri sudah pulang dari pesantren, di rumah itu sudah bisa mengajar, masya Allah sudah luar biasa, membanggakan guru-gurunya, membanggakan para masyayikh. Itu yang harus kita lakukan. Ketika kita mengaji itu sering beliau bercerita, mulang itu ya dari sini, ya dari keluarganya sendiri. Nanti kalau istiqomah ya mesti tetangga-tetangganya itu. Terus, jadi jangan sampai meninggalkan mengajar. Karena kalau kita melihat daunnya Kanjeng Nabi itu kan kun aliman. Ya, kun aliman. Belum yang muta'aliman itu kayak nomor 2. Dalam redaksi yang lain kan dua aliman. Jadilah kamu orang yang alim, mengajar. Nomor 1. Karena derajat kita diangkat oleh Allah itu ya. Nomor 2 adalah ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tafassahu fil majalis, atasnya itu ya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Iman dan ilmu utul ilma. Lah kulon jenengan sami ini bagian dari orang yang dititipi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ilmu yang dititipkan kepada kita itu jangan kemudian disimpan sendiri. Ilmu yang dititipkan itu biar berkembang kita ajarkan.
kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, walaupun itu hanya alif bakta dalam bahasa bulu yang metodenya Baghdadi alif bakta itu. Ya, enggak dari situ saja nanti berkembang, insya Allah berkembang. Ini jangan tinggalkan pesannya beliau satu ini, harus mengajar. Bagaimanapun pekerjaan kita, kesibukan kita, tapi jangan meninggalkan dengan mengajar. Walaupun ya anak-anak kita, ya tetap kita jangan meninggalkan mengajar ini. Insya Allah ketika kita mengajar ini, itu yang lain membanggakan kepada para masyayikh, guru-guru kita semuanya. Oleh karena itu, ya berarti semuanya, teman-teman semuanya, kita sebagai alim, kita sebagai santri Pondok Pesantren Langitan, ya tentunya kita ingin membanggakan guru-guru kita ingin membanggakan pesantren kita ingin membanggakan alma mater kita semuanya. Dan ini yang harus kita usahakan semaksimal mungkin agar bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Nah ini yang kedua pesannya beliau Mbak Yai Fakih itu, ketika ada alumni yang sekiranya ada waktu, ya gunakan untuk mengaji mingguan. Kalau tidak bisa mingguan ya romi kepisan, tidak bisa romi kepisan iya ulang pisan. Itu sering disampaikan oleh beliau ketika masih mengaji mingguan, pesan dengan para alumni yang ngaji itu, ya nggak bisa setiap minggu, ya 1 bulan sekali diusahakan. Nih itu penting sekali, apa? Untuk menyambung kita dengan para masyayikh, untuk menyambung kita dengan masyayikh. Kalau kita tidak menyambung, ya kita putus. Kalau kita putus, bagaimana kemudian? Ya kita sulit hidup di dunia itu sulit. Nah ini makanya teman-teman semuanya, jadi sebenarnya saya banyak kalimat-kalimat dari beliau yang disampaikan, karena ya alhamdulillah saya itu sering menyertai, membersamai beliau, tidak di mana-mana itu sering membersamai beliau, sampai harus membagi uang di tukang-tukang becak, saya harus membersamai beliau. Nah, karena jauh-jauhnya beliau itu yang sering saya catat, sering saya hafalkan dari jawab beliau. Ini untuk itu teman-teman semuanya, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa merajut kembali, kita bisa berkumpul kembali, walaupun kita belum bisa maksimal, tapi paling tidak kita istiqomah untuk kumpul-kumpul seperti ini. Insya Allah dengan istiqomah kita kumpul seperti ini, kita akan bisa berkumpul dengan teman-teman kita semuanya. Jadi kita lewat ketok tular, kita lewat kita kalau temannya agak sulit ya kita parani, disowani lah. Untuk ngono sing koncone gawayang ngono mergo santri wis akeh, mergo manggone iku nggone kursi wempuk ya akhirnya terus sungkan karo sampean-sampean ngene iki. Oh, sampean begitu. Iya, sowani lah, sowani bahasane, sowani koncone sampean. Ra apa-apa, nyuwani koncone dhewe. Abrol lah. Biasane ono koncone tidak kumpul gak pati tekonan niku. Iya. Biasane yo angel angel. Mula nek bisa kumpul-kumpul kanca niku yo Masya Allah sini. Sampai kita itu ya Abi Hasan itu ya sampai sakit seperti itu mau datang ke sini. Itu ya karena tujuannya ingin memberikan motivasi dengan semuanya.
ingin melihat seberapa toh alumni bolo nih dialog itu spiro. Kebetulan panjenengan itu kan ya sing duwe gampangane ya alumni kan beliaunya. Jadi ingin melihat sebenarnya enggak spiro atau kontone golongan itu spiro toh. Iya. Jadi ingin untuk disampaikan di hadapan sampai semuanya. Untuk itu mari kita bersama-sama. Ayo digolek kontone, ayo digolek ini. Buku ini sampean kali seono kok buku ini. Ya, buku ini itu masih ada di telponi. Kemudian pesan-pesan dari beliau-beliau tadi itu disampaikan. Cari konco-koncomu, golek konco-koncomu. Nah itu nih, jadi supaya bisa saling berkumpul dulu. Nanti ketika kita besok di alam sana di akhirat kita bisa bersama-sama kumpul alumni langitan menuju surga kabeh dan jadi mergo santri-santri langitan ya walladzina taqaw rabbahum ilal jannati zuma kumpul ya kumpul kabeh golongane santri langitan melok mbayai kabeh ya walladzina taqaw rabbahum ilal jannati zuma dikumpulkan dengan golongannya santri langitan golongannya ini dikumpulkan semuanya. Nah supaya tidak ada teman kita yang tercecer kasihan kepada teman kita kita semuanya sudah ya bersama-sama para masayikh kita, bersama dengan guru-guru kita, masih ada 1-2 teman kita yang tidak ikut, yang tercecer. Ini kasihan. Nah, untuk itu ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya untuk ke depan, untuk memotivasi teman semuanya. Dan alhamdulillah saya sama Pak Hambali bisa hadir. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah jalan untuk menuju kebersamaan kita. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.